dipastikan bahwa laporan yang dimaksud tidak ada atau tindak pidana informasi dan transaksi elektronik atau ITE yang dibuat oleh RZ di SPKT Polda Banten. Ya. Ya, ditutup. Pas terlalu saya dekat sama ibunya itu karena ya pas saya pacaran yang meratin saya itu bukan NR, malah ibunya. Yo, Mang. Bang Sanji People. Welcome back again bersama Nyonya dan Momong. dua sepi mangkok. In here, always in here. Lagi minum haus. Nyo. Ya. Biasa. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Jangan lupa juga follow Instagram kita dan Facebook kita. Linknya ada di bawah. Ada di deskripsi. Yes. Di bawah itu maksudnya di deskripsi. Nyo. Ya. Ada kelanjutan yang membagongkan, plot twist yang sangat plot twist dari Roji, sang menantu ex mertua. Yes, ada plot twist yang nggak tahu nih. Memang ngedenger aja happy ya. Berarti bener ya kata Norma waktu dicerita Roji itu si playing victim, si ngadi-ngadi gitu. Karena kita akan membongkar aksi ngadi-ngadinya Roji. Yes, tapi sebelum ke aksi ngadi-ngadinya Roji, mungkin di sini Roji dan bapak pengacara bisa mulai berkeringat ya, karena meluncurnya Cus. di Instagramnya Hotman Paris. Di postingan yang terakhirnya masih 0. Yang ini kedua terakhir Ya. cuma 76 komen sih. Iya. Tapi kalau kita buka nih ada pesan ya. Nih komenan netizen meluncur, beberapa netizen ke Instagramnya Bang Hotman kayak begini nih. Bang Hotman tolong bantu Kak Norma dong, dilaporin tuh sama mantan lakinya. Bantu kasus Norma Bang. Yang di sini santai aja, oh bukan. Bantu kasus Norma Bang, lagi tuh katanya tuh. Bantu kasus Norma Risma Bang Hotman, bantu Norma Bang katanya mah tuh ya. Beberapa netizen udah ada yang meluncur ke sini untuk nge-up ya, Iya. dan nge-komen ke Bang Hotman biar Bang Hotman baca kasusnya Norma Risma gitu minimal. Tapi Nyo, menurutku tidak perlu Bang Hotman turun tangan. Karena meluncur. Cus. Nyo. Ya. Ini ada video yang mungkin Mamang menangkapnya kayak Roji ini bakal sulit buat mempolisikan Norma gitu. Karena nanti di video ini juga dijelasin kalau ternyata sudah dilaporkan sebelumnya, tapi tidak diterima atau kurang bukti atau kurang apa. Ternyata ngelaporin lagi gitu. Nah ngelaporin lagi pun kasusnya belum diterima, masih tetap gelar penyidikan. Tapi ya karena ini based on ITE gitu kan, dia masih butuh kayak Memang sih nangkepnya di sini kayak kita langsung lihat aja videonya. Jagi people. Play. Terkait dengan informasi pengaduan dari saudara RZ umur 21 tahun terhadap istrinya yang memang viral di media sosial, kami informasikan sebagai berikut. Bahwa benar yang bersangkutan datang ke SPKT Polda Banten. Namun dalam kegiatan gelar perkara di SPKT ada beberapa alat bukti yang memang harus dipersiapkan, sehingga kami garis bawahi sekali lagi belum ada laporan polisi tentang kejahatan atau tindak pidana informasi dan transaksi elektronik atau ITE yang dibuat oleh RZ di SPKT Polda Banten pada 29 Desember lalu, tepatnya pada hari Kamis. Dan pasca dari SPKT, RZ dan pengacaranya kemudian berdiskusi dengan penyidik dari Direktorat 4 Cyber, Subdit 4 Cyber, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Banten. Dan dalam kesempatan itu RZ dan kuasa hukumnya memberikan pengaduan. Sekali lagi memberikan pengaduan. Jadi konteksnya lembar pengaduan sudah diterima dan akan dianalisa. Maka sesuai dengan surat edaran Bapak Kapolri tahun 2021 memang dikedepankan pola kegiatan preventif edukasi terhadap laporan-laporan yang terkait dugaan tindak pidana ITE. Maka tugas dari penyidik Subdit 4 Cyber Ditreskrim Sus Polda Banten adalah untuk memberikan edukasi peringatan melalui virtual policing untuk bisa menyampaikan semacam edukasi kepada pengguna medsos yang dilaporkan. Dan untuk bisa naik kepada penyidikan tentu saja
akan dilakukan gelar perkara dengan kolegial, sistem kolegial artinya melibatkan banyak orang atau banyak pihak untuk bisa memastikan bahwa fakta-fakta hukum memang sudah tersaji dalam pengaduan. Namun jika memang fakta-fakta hukum belum tersaji dalam pengaduan, tentu saja kita kedepankan pola preemptif dan preventif serta edukatif terhadap pengaduan dari saudara RZ. Nanyo, itu yang terakhir memang tangkap kan yang sekarang kasusnya tuh lagi yang akan dicek secara kolektif segala macam itu yang tadi dibilang gitu kan. Itu memang nangkapnya kayak based on waktu Bapak ini bilang dari berbagai pihak itu ya, kayak dilihat dia kan ngadu masalah konten yang di Bang Densu itu dia keberatan karena menurut Bapak Karoji ini kan mencemarkan nama baik gitu ya. Nanti mungkin akan dinilai mencemarkan nama baiknya dari mana gitu based on fakta atau enggak. Terus dilihat kontennya itu meresahkan masyarakat atau enggak. Kalau based on netizen memang rasa ini kontennya enggak meresahkan masyarakat, justru Rojinya yang meresahkan masyarakat. Jadi kalau kata Bapak ini nunggu ada next proses baru bisa naik ke penyidikan, memang rasa enggak akan naik. Makanya Norma mungkin tenang-tenang aja, adem ayam aja gitu kan. Kalau nggak salah Norma nggak tahu ya, kayak nggak pernah mention gitu kan siapa namanya. Iya, di podcastnya Bang Densu dia nggak ada sebut nama, cuma RZ kan doang kalau nggak salah ya. Pokoknya nggak tahu ya, logika Mama sih kayak sulit untuk naik ke tahap penyidikan gitu kalau based on pelaporan konten ini mencemarkan nama baik gitu. Sulit. Jadi ya semangatlah buat Bapak Karoji gitu terus berusaha gitu. Dan yang kemarin speak doang, Bang Densu nggak dilaporin. Gayanya di depan wartawan mau dilaporin. Wartawan emang dipikir wartawan nelan-nelan aja info dari lu. Kagak, di-cross-check lagi, meluncur nih. Cus. Nih, Polda Banten juga mengimbau kepada pihak RJ dan kuasa hukum untuk tidak menimbulkan ketegangan diksi di ruang publik, katanya tuh menggunakannya kayak Firdaus ya, menggunakan kalimat-kalimat ambigu gitu yang multitafsir nih. Polda Banten bantah adanya laporan Rozi untuk Denny Sumargo. Ya kali berani menantang maut gitu jagi-jagi people. Play. Informasikan sesuai dengan hasil pengecekan ke sentra pelayanan kepolisian Polda Banten, dipastikan bahwa laporan yang dimaksud tidak ada. Laporan terhadap DS tidak ada. Jadi kami juga menyampaikan baik kepada RZ maupun penasihat hukumnya untuk tidak menimbulkan ketegangan diksi di ruang publik. Jadi kami menghimbau kepada RZ dan pengacaranya untuk tidak menimbulkan ketegangan diksi di ruang publik. Stop dulu sampai di sini. Ini aja udah membuktikan kalau dynamic duo yang kemarin diwawancara oleh wartawan itu punya banget potensi untuk mengadi-ngadi. Ya kemarin aja ngadi-ngadi kan. Yes, akan saya laporkan karena ITE kan dia memviralkan itu. Pret. Tapi Mang nanti pasti mereka mungkin kuasa hukumnya pasti ngomong, ya kan saya bilang akan, belum saya laporkan. Bisa jadi kayak gitu jawabannya. Ya tetap aja dicap. Pembohong dicap. Ya mungkin nextnya kalau misalkan ada press conference atau wawancara bakal disikat habis sama teman-teman wartawan tuh. Pak kemarin katanya mau laporin. Tadi kemarin saya nanya enggak, gimana Pak, kok nggak jadi? Takut ya masih digituin. Apal banget Mamang. Ini bisa bahaya juga nggak sih ke pihak Rozi dan pengacaranya? Karena itu dihimbau untuk tidak menimbulkan ketegangan diksi gitu kan. Kalau misalnya mereka masih nyebarin kayak gitu, bisa di-issue balik, ya kayak kalau dari sini memang nangkep secara personal Bapak polisi ini kayak aduh tolonglah nggak usah ngadi-ngadi gitu, nggak usah bikin rusuh di luar gitu. Lu gitu kan, lu posisinya lagi pengadu nih, ya udah ngadu aja sini gua proses gitu. Emang nangkepnya kayak lu kalau gue bukan polisi mah malas gue ngurusin ini bagian lu gitu ya mungkin ya. Lanjut lagi Nyo. Lanjut. Kalau kemarin sendiri RZ sini Pak Kabit ya, sesuai dengan rilis kami bahwa RZ datang pasca lembar pengaduannya diterima oleh Subdit 4 Cyber Direktorat Reserse Kriminal Khusus adalah untuk melengkapi fakta-fakta hukum dalam sebuah pemeriksaan atau permintaan keterangan yang mendukung unsur delik pada pengaduan yang dia sampaikan. Jadi konteksnya baru sampai di sana.
Nah, kemudian penyelidik tentu saja mengedepankan upaya-upaya persuasif sesuai dengan surat edaran Kapolri nomor 2 tahun 2021 terhadap potensi pidana pada kasus-kasus informasi dan transaksi elektronik. Disampaikan untuk bisa diselesaikan dengan cara persuasif. Maka kami mendorong pada para pihak membuka diri supaya sama-sama persuasif dapat menyelesaikan perkara ini. Dari Pak Polisnya sendiri bilang kan, kalau imbauan dari Kapolri gitu, untuk mengedepankan persuasif soal ITE gitu, soal ITE gitu kan. Sedangkan dari pihak Roji pengen banget jadiin tersangka gitu, ngebui Norma Risma. Sulit Roji, sulit. Udah mah faktanya masih dikumpulin gitu. Bagaimana lu atur Roji gitu? Berarti kalau menurut keterangan dari Pak Polisi ini sebenarnya dia datang cuman untuk melengkapi bukti kan? Melengkapi bukti. Kemarin kan ngomongnya mau langsung proses nih, penyidikan nih, proses berlangsung gitu. Belum, masih melengkapi bukti. Piye atau ini gimana atau si masih Roji dicek kebenarannya berarti ya. Berarti ngadi-ngadi gitu. Masih dicek kemungkinan kalau mau naik proses selanjutnya masih dicek gitu. Tapi Nyoh, ini kan berarti kalau ternyata tidak ada laporan buat Bang Densu, bener kemarin kita bilang Nyoh, kayak Firdaus biar diundang. Ya? Firdaus juga kan ngomong akan somasi Deddy Kobuzier, somasi Deddy itu mah lebih parah, kita nanya langsung. Emang ada? Nggak tahu, pengen diundang. Tapi Bang, apa tadi aku nonton di podcast apa pokoknya TTS lah judulnya yang Om Ded sama Radit. Oh iya CXO ya. Iya, gue baru pulang dari Amrik gitu kan, kata si Om Ded kan. Terus gue pergi dulu, gue lagi mau ngurusin somasi gitu. Somasi sama siapa Om? Gue disomasi sama pengacara dukun gitu. Dia mention file lama gitu, materi lama, materi baru. Kayaknya baru deh, soalnya dia bilang baru pulang gitu. Oh, pengacara dukun. Tolonglah dijadiin jokes biar rasa tuh. Next aja Nyoh, next ada sedikit penjelasan Kapolsek Curug mengenai awal mula Norma Risma melaporkan perselingkuhan suami dengan ibu kandungnya di atas nama AKP Deddy Rudiman. Ceki people. Play. Pak, kalau untuk perdamaian dari pihak perempuan dan pihak orang tua ini dari Polsek dilibatkan tidak? Tidak dilibatkan karena pertimbangan pihak keluarga tidak mau aibnya itu terbuka seperti itu. Waktu pas Desember itu ada pihak keluarga yang datang ke Polsek? Tidak ada yang datang ke Polsek. Kalau yang di arah keluarga itu Polsek sempat terima informasi yang digerebek di arah keluarga itu? Tidak ada informasi itu. Namun Babin Kamtibmas pada saat musyawarah pertama saja tidak dilibatkan. Jadi saya tidak ada laporan dari Babin Kamtibmas juga, tidak ada laporan dari warga juga. Tahunya datang pelapor itu untuk melaporkan masalah perselingkuhan mertuanya. Datang ke Polsek. Si Normanya? Normanya. Yang waktu datang sama siapa? Saya tidak dilapori oleh yang piket, hanya mengarahkan ke Polres saja. Tahunya dari Babin Kamtibmas, setelah ditanya Babin Kamtibmas tersebut. Datangnya di bulan apa? Desember apa? Desember sebelum Natal itu. Berarti sebelum viral apa sudah viral? Sebelum viral. Viralnya itu kan di mendekati ke Januari. Berarti omongan pamannya Roji kemarin bohong dong, yang dia bilang ada orang Polsek yang mengetahui ini bahwa sudah berdamai dan sudah perjanjian tidak akan diumbar-umbar segala macam, sudah selesai sampai di sini gitu. Kalau dari sini Kapolseknya aja bilang kan? Iya. Bahwa dari Kapolsek tidak tahu menau gitu kan. Timnya dia juga nggak ada gitu. Iya, yang ada cuman waktu Norma ngelaporin aja kan. Iya, Norma ngelaporin itu after kan di Desember kemarin gitu. Ini aku bingung, ini udah ponakan sama pamannya Kang bohong. Apa sekeluarga bohong semua? Apa gimana ini teh atuh?
Nextnya sebelum kita menguak fakta-fakta Roji, ini ada wartawan yang meliput. Datang dong, gila kali Roji bertanggung jawab kan dong. Ini kondisi kontrakan Roji yang didatangi para wartawan, disinyalir kontrakan ini yang ditempati oleh Roji dan Norma saat masih menikah. Dan tempat ini juga yang disinyalir kontrakan yang digerebek oleh warga. Ini soda kering yang diposting sama Suprisimum. Ini tolong bordernya jangan putih ya, mata Mamang siwer, hitam aja nggak apa-apa. Jagi people. Play. Jadi ini yang bisa kita lihat ini lokasi TKP. Terjadinya huew-huew yang batal cerot ya karena keburu digerebek warga gitu kan. Dengan gimmick mau berak sama gimmick ke ngadem. Tapi gak cuma ngadem ternyata ada lagi pokoknya berubah-berubah. Karena waktu itu kemarin dia bilangnya ngadem. Terus dia bilang baru ini dia bilang curhat. Pokoknya mah seru lah. Tapi ini bisa kita lihat ya Santuy People juga ini gak ada orang gak ada kehidupan ya. Roji belum pernah ngerasain ditongkrongin sama wartawan. Semalaman dijabanin sama wartawan mah. Rame itu kayaknya. Rame nyo. Ini yang kejadian pasangan artis yang waktu itu KDRT. Oh iya. Ditongkrongin semalaman ditongkrongin. Gila. Jurnalis tuh kalau udah ngincer berita tuh ditongkrongin. Aku kebayang sih ngintipnya dari situ tuh Mas. Yang dari belakang sini ya, yang di sini. Iya. Dia live deh. Kalau dia nonton juga didatengin. Ditongkrongin kalau perlu tidur di mobil. Dikejar sampai ke ujung mana soal berita mah. Bapaknya marah. Iya, dia takutnya lapor RT. Tadi Jordi yang megang handphone apa? Tapi Nyo, ya? Ada komenan yang membagongkan. Yang pertama ada dari bulan 4. Kontrakan itu katanya milik ibunya Rozi gak sih? Kreatornya bilang iya betul. Pantas bisa sewa pengacara, bisa bayar sekian puluh juta. Punya usaha kontrakan ternyata. Tapi ada dari Arjun 0037 Nyo. Tanya atuh ke orang yang di samping kontrakannya pas waktu penggerebekannya. Masuk akal ya? Iya. Harusnya ya. Iya, Mbak atau Mas gitu waktu penggerebekan itu ada nggak di sini? Tapi mungkin tetangganya juga deg-degan juga. Kalau gue speak up, kalau ternyata ini kontrakan punya emaknya Roji. Iya, siapa tahu nanti takutnya daripada diusir atau gitu apa kan? Gitu ya. Betul. Iya sih. Lanjut lagi nextnya Nyo. Next. Nah ini nih, tadi kan ke kontrakannya, yeah. Gak ada kehidupan, didatengin ke rumahnya, diuber lo biar rasa sama wartawan. Kondisi rumah Roji saat didatangi para wartawan. Saat wartawan tiba di depan rumah Roji, keluarga Roji langsung menutup toko dan menghindari pertanyaan-pertanyaan dari para wartawan. Takut ya kayaknya. Play. Ini siapa ya ibunya ya? Nyebrang dong, ini nyebrang kan? Nyebrang. Oh diumpetin dulu mic-nya. Itu tadi mobil yang dipakai Rozi. Mana? Itu. Oh itu. Iya. Ya ditutup. Kalau sama keluarga kan boleh Pak? Boleh. Tapi ini warungnya Rozi ya betul ya Pak ya? Orang tuanya ya? Orang tuanya. Siapa? Ya Rozi. Panik anjir. Panik. Diumpetin. Tapi tokonya gede sih ya Mang ya. Gede, dia punya mobil tadi kan dengeran gak celetukannya? Iya. Mobil yang dipakai Roji kan. Jadi masuk akal kalau dia bisa bayar ya. Kakaknya ini karyawan. Oh karyawan.
siapa Bu yang punya? Bapaknya. Udah. Nggak tahu juga ya. Nggak tahu. Semuanya nggak tahu. Semuanya. Makasih ya Bu. Makasih ya Bu. Ditanya yang punya nggak tahu, saya karyawan. Rumahnya Lu ngelamar kerja sama siapa, woi? Rozi ya deh ya ini ya. Mau nak konfirmasi aja. Tapi kayak panik gitu nggak sih, Mang? Mau tutup ya? Iya. Iya. Ya maaf ini mau tutup. Iya tapi ini benar warungnya Rozi betul. Iya nggak tahu kalau warungnya Rozi. Bukan ini warungnya Rozi. Sama siapa Bu? Warung orang tuanya Rozi betul Bu. Iya. Mau make sure aja. Bener Bu ya? Wah itu kayaknya takut salah jawab gak sih dia? Kemungkinan udah di briefing sama pengacaranya, gimana cara ngadepin wartawan gitu. Ya maaf ya. Iya. Soalnya mau tutup soalnya. Iya. Tapi ini warung orang tuanya Rozi betul. Betul ya Bu ya? Mau konfirmasi aja kita kok. Biar takut biar Iya. betul. Iya ini warungnya Rozi. Warung Rozi. Teteh Bu ya? Teteh kakaknya ya. Teteh kakaknya. Iya. Teteh kakaknya Rozi. Teh gimana Teh? Kita mau minta doanya ya. Iya. Iya buat ya support ya. Teh. Tapi gimana seperti apa sih Teh? Setelah Lihat ya. no komen aja nggak tahu apa-apa soalnya. Tapi sedih juga Sedih Teh, ya. Ya sedih. Udah. Karena nggak nyangka ya Iya Teh. Ya? nggak tahu sih saya apa permasalahannya nggak tahu. Tapi inginnya Buat kan Rozi. tadi Rozi habis Iya di BAP di Polda. Saya nggak tahu, soalnya saya nggak kecampur. Harapannya buat Rozi. Iya. Doanya buat Rozi. Ini si Tepia tutup dong. Mulai udah tutup udah malam. Ya udah. Doanya apa sih buat Rozi Teh? Ya harapannya. Ya doa yang terbaik aja buat Rozi ya. Tapi kaget masih dengan Berita ini. bahwa katanya Rozi mohon maaf itu Wah dalam banget, kena pancingannya, kena Ya maaf ya. Ya mau tutup dulu ya. Maaf ya. kena pancingannya, betul namanya siapa Teh? Iya maaf. kena pancingannya, kena dipancing. Doanya gimana buat adiknya gitu kan. Jadi dibikin, nggak tahu ya, yang memang tahu sedikit itu kan. Kalau mau interview kayak gini yang nolak, kita bikinnya waktu nanya tuh seakan kita ada di pihak mereka gitu, biar mereka simpati mau buka suara gitu. Padahal balik lagi kita mah harus netral. Cuman ya kita harus gimana caranya biar dapat nih berita, bener nggak nih, minimal tahu. Oh ini apa namanya warungnya gitu kan. At least nextnya bisa disatronin siang-siang. Mas siang-siang tutup mau kemana dong? Mau piknik gitu mungkin kan. Kalau malam ya oke lah alasan, kita nggak tahu jam tutupnya jam berapa gitu. Tapi tadi kelihatan panik sih Mang. Panik banget. Karena waktu pintu yang kanan itu kan belum dibuka, belum ditutup kan. Si tetehnya tadi mutar-tarik sampai begini-begini nggak bisa-bisa. Dia slotnya lupa dilepas nih. Iya karena kayak slot dalamnya. Begini, terus sampai manggil akhirnya kan, ini tolong tutup dong, udah malam mau tutup gitu. Ya emosi. Kelihatan banget paniknya. Tapi keceplosan ya, berarti udah tahu ini kakaknya Roji gitu kan, dan ini warungnya Roji gitu, rumahnya Roji gitu kan. Tapi kalau dia bilang nggak tahu kasusnya gitu, kayak nggak mungkin banget nggak sih keluarganya? Sangat tidak mungkin. Soalnya kalau yang dari Norma bilang kan adeknya tahu waktu perselingkuhan awal. Betul, kakak-kakaknya juga datang di situ kan, waktu yang ngeberesin itu kan. Iya. Yang katanya di arah waris segala macam, di situ ada kakaknya yang ngebujuk Norma, nggak mungkin ini masalah paham gitu kan. Pasti tahu. Sama ini loh Nyo. Kemungkinan besar menurut Mamang, mungkin Santi People juga sependapat atau punya pendapat lain gitu kan. Udah di brief sama pengacara pasti. Iya. Karena untuk orang awam menghadapi wartawan yang no comment, udah dulu ya, terus terlalu apa ya? Terlalu kelihatan banget udah di briefing gitu. Sama pokoknya mungkin sebisa mungkin menghindari wartawan gitulah ya. Sama chance-nya tuh terlalu wah ini nih gitu. Walaupun ada case gitu kan, ngelihat orang nyebrang itu kan diumpetin mic-nya, kamera ditenteng gitu kan. Wah, apa nih, langsung sigap gitu. Mungkin sudah di briefing oleh pengacara ya. Pokoknya kalau ada wartawan datang ke sini gitu kan. Kan tugasnya pengacara tuh kalau kita lihat yang kemarin tugasnya pengacara Roji ya, dia pengen semua sumber satu pintu dari dia. Makanya kemarin Roji tanya, yang jawab dia. Roji tanya, yang jawab dia. Karena dia punya strateginya. Kalau yang lain yang tidak mengerti strateginya itu ditanya, takutnya kecelek begitu. Sampai ke pamannya aja kemarin kan udah keceplosan. Keceplosin. Sampai Rozi pun juga keceplosan. Iya. Mungkin dari situ nggak boleh di ngomong lagi gitu ya. Mungkin karena banyak banget nih momen-momen Rozi keceplosan yang udah Mamang simpen. Bahkan penyebab Rozi bisa jatuh cinta sama ibunya. Meluncur.
Nah, ini ketidakkonsistenan Roji dikompel oleh brother kita Soda Kering nih, sang supplier. Jawaban inkonsisten Roji saat klarifikasi pertama mengatakan nyaman sama ibunya. Ya. Di Polda Banten ditanya nyaman dengan ibu mertua. Lo tapi di tempat yang sama Polda Banten, tapi pas mau pulang itu saya tidak nyaman sama mertua. Woi, apakah setelah di dalam di briefing Roji jangan ngomong gitu sama nggak tahu ya, tapi kita lihat Ceki Pepli. Cuma ngerasa nyaman saya sama ibunya. Ji, kabarnya kamu nyaman gimana sih? Ada perasaan atau ada kabar katanya kamu mau nikahin ibu mertuanya? Awas, Ji, tapi ada kabar katanya dirimu ingin menikahkan ibu mertua. Iya. Gimana Ji? Ya sama nyaman gimana sih? Atau gimana Ji? Enggak benar ya Ji? Teman-teman ya. Nah itu gimana tuh? Nyaman. Tadi katanya nyaman. Gimana Ji? Ji, bener Ji itu Ji. Katanya lu enggak. Gimana Ji? Dikit Ji. Dikit. Buka. Biar klarifikasinya jelas Ji. Jangan mundur Pak ya. Tidak nyaman sama mertua. Intinya saya juga tidak nyaman sama mertua. Lah kan kemarin ngomongnya Cuma ngerasa nyaman saya. Teman-teman Watama bingung. Lah, tidak nyaman lah. Gimana sih ini orang gitu? Tadi katanya nyaman gitu, baru masuk nyaman, begitu di dalam keluar tidak nyaman gitu. Balik lagi Nyo, kalau kita perhatiin di sini di terakhir, Roji sempet kayak mau buka jendela juga nih. Mana ya di sini? tidak nyaman. Biar klarifikasinya jelas Ji. Dikit Ji. Tuh, dia sempet kayak jawab enggak, karena memang basicnya seperti itu gitu. Untuk ditanya tuh kita tertarik untuk menjawab gitu. Cuman kan pasti udah ada briefingan dari pengacaranya gitu. Pasti pengacaranya dibilang udah biarin nggak usah dibuka gitu. Kamu menang nggak? Ikutin kata-kata saya gitu. Jadi bumerang dan jadi ya makin kelihatan citranya siapa yang konsisten, siapa yang tidak konsisten gitu. Lanjut lagi nih. Lanjut. Pertanyaan kuasa hukum Roji terkait nominal yang diminta NR nih. Kata Roji katanya dia cinta sama gua tapi kok minta duit. Nah, di sini penjelasan dari Norma nih. Apa Roji sebenarnya udah nonton belum sih kontennya Bang Densus sama Norma? Bingung aku Mama. Ceki Pepli. Play. Kalau memang dia sayang, cinta, masa sih dia mengatakan nominal begitu? Makanya saya bingung ini. Saya bingung, katanya dia cinta sama gua gitu ya. Tapi kok mintanya duit gitu tuh. Kenapa aku minta nominal yang besar? Karena aku berharap dia nggak bisa bayar dan aku melanjutkan prosesnya gitu loh Kak. Aku pikiran aku gitu. Sebenarnya sebelum Roji berstatement itu atau pada saat Roji berstatement itu jawabannya tuh udah ada. Udah ada. Kenapa minta nominal besar? Karena biar nggak bisa disanggupin. Oke, lanjut ke proses perceraian. Itu jelas videonya masih ada tuh Roji. Kenapa bingung? Katanya cinta sama gue tapi kok minta duit? Nggak usah bingung Roji, nggak usah nanya di wartawan. Lihat kontennya. Tapi sadar nih diri, sekarang mau cinta atau enggak, itu kan duit anggapannya oke lah kalau misalnya nggak ada penjelasannya gitu ya Mang ya. Anggapannya ya buat ganti rugi gitu kan. Sama intinya kayak duit damai gitu nggak sih awalnya? Iya, kan dia mintanya nominal besar atau cerai. Dia sengaja ngasih dua pilihan, tapi satu pilihan tidak akan bisa dipenuhi gitu. Jadi dia minta oke, udah cerai gitu. Menyudutkan secara halus gitu. Roji. Ini nih ada sikat dari random komenan. Pinter woi. Kalau aku jadi si cewek mah ini ide yang bagus sih, bener. Seenggaknya kalau dia bisa bayar kita untung, kalau enggak ya memang tujuannya. Semua sudah dijelaskan dengan detail oleh Norma. Ya, dengan tidak terbata-bata, ya enggak dengan tidak keceplosan karena memang ya itu apa adanya yang terjadi menurut Norma ya, gitu kan. Sekarang kita ke nextnya Nyo. Nyo, ini ada alasan kenapa Ci bisa cuka, bisa cayang, bisa tumbuh bunyi cinca gitu. Dari Roji Ceki People. Play. Iya ternyata kenal dulu nih, cuman yang nggak terlalu dekat ya. Pas terlalu saya dekat sama ibunya itu karena ya pas saya pacaran yang meratin saya tuh bukan NR, malah ibunya. Kayak nyuciin baju itu sebelum nikah loh, udah diperhatiin kayak hal sekecil itu pun, kayak saya kerja tuh dibekelin. Lu ngarep apa anjir, pacaran ngarep dicuciin baju, woi?
Itu calon istri bukan pembokat lu, bukan asisten rumah tangga lu, kok lu ngarep dicuciin baju di men masih pacaran gitu. Terus kalau aduh anjir. Aduh, nyomaknya juga ngapain nyuci-nyuci baju mantu, mak gatel, pengen gitu kan. Nyiapin bekal Roji gitu. Mestinya kalau aku jadi Roji aku cross check ke pacarnya, yang kamu suka dibikinin bekal nggak sama mama? Kalau suka, oh ya memang itu wajar treatnya. Kalau misalnya enggak pernah dibikinin, kenapa ya ini mama kamu gitu? Bukan terus lu, kamu nggak gitu nih mama kamu, enggak gitu. Dia langsung mengcompare, kamu nggak pernah begitu ngeperhatiin sekecil itu mama kamu. Apa sih arahnya anjir si Roji? Lanjut lagi Nyo. Ini kayaknya dia mau ini, Mang, mau apa? Mau menyudutkan Norma. Bukan. Apa? Dia tuh mau pakai sabun. Cuci tangan. Lanjut lagi Nyo. Lanjut. Iya, jadi saya juga terpaksa karena dia mempunyai chat itu juga sebuah candaan gitu. Biasalah gitu, orang nyaman kan ngomongnya kayak teman lah gitu tuh. Enggak kayak teman juga. Pertama itu lawan jenis, kedua itu nyokap pacar lu, ketiga itu lebih tua gitu. Kayak teman senyaman masa nggak mungkin dong kalau nggak ada hubungan chat selebeo. Kamu mah selebeo nggak gitu? Selebeo. Sama kalau ya itu sih yang balik lagi yang kemarin aku bilang, Mang. Kalau emang bercandaan mah, misalnya bercandaan normal ya kenapa lu panik gitu? Kalaupun ternyata memang faktanya nggak ada apa-apa nih, oke, nyokapnya open banget, seneng bercanda yang berbau-bau seperti itu. Ya udah kumpulin, ya emang bercanda ya udah, itu cuma bercanda kita gitu kan. Masa sama calon mantu mama harus berjarak? Itu concernnya tuh kenapa langsung ketar-ketir, iya begitu sekarang ya bercandaan gitu segala macam. Mungkin udah kepalang basah. Aku nggak nangkep loh, karena dicuciin bajunya, dibuatin bekal gitu kan. Aduh. Ini jangan sampai nih ya, nih kalau misalkan nggak sama emaknya nih, mereka Roji sama Norma ini pacaran terus Norma nggak sempet buat bersih gitu, panggil jasa cuci baju gitu, terus cuciin terus jatuh cinta. Aku jatuh cinta karena kamu mencuci bajuku. Nggak gitu, perhatian kecil. Oh mungkin love language-nya si Imronuddin ini act of service. Jadi dia merasa wow gitu ketika dapat servis, dicuciin baju, dibikinin makanan gitu kan. Terus lu kalau ke restoran gitu makan gitu kan, pesen apa, ditulisin pesenannya, habis itu ya dianterin, dibawain, demen juga gitu. Nggak masuk akal gitu. Ya, lu harusnya berada di pihak pacar lu gitu. Kalaupun mau kayak gitu ya ngomong, yang aku mau ditreat kayak gitu dong gitu. Iya, mama. Ibu kamu bisa, kok kamu nggak bisa ibu kamu gitu nge-treat ya. ini ke aku loh gitu. Tapi maksud aku, dia bisa lagi sama Norma, emaknya kan berarti masuk tuh kan di antara hubungan mereka, ditreat kayak gitu tuh dia langsung demen gitu, nyaman segala macem. Berarti udah nggak bener dari dianya nggak sih? Dua-duanya anjir. Maknya juga anjir udah tahu ini demenan anaknya, masih aja dientup terus diintup anjir. Lu emak apa tawon, bingung anjir. Lanjut lagi Nyo. Lanjut. Memaksa gitu loh, dia nggak terima gitu, padahal kan itu cuma candaan doang gitu, tapi dia tetap maksa kalau ini buktinya apa gitu loh, karena ini takut ada keributan gitu, jadi dia ya enggak, sebenarnya nggak terjadi hal-hal yang kayak gitu. Kalau memang saya ada hubungan gitu sama ibunya, kenapa sih saya ini disuruh diminta nikahin dia gitu? Maaf ini kalau saya emang brengsek gitu ya udah tinggalin aja gitu kan, ngapain ini minta nikah segala, terus dikit-dikit minta duit, dikit-dikit nuntut lah. Itu mah ada jawabannya, udah ada di kontennya Bang Densu gitu kan. Memang kesalahan Norma gitu, saking bucinnya tetap ngotot minta nikah bokapnya. Ya gue bisa apa selain membahagiakan anak gue gitu kan. Itu sebenarnya ada di konten Bang Densu gitu. Cuman kalau tadi si Aing ini bilang gitu kan, takut ada keributan makanya iya aja gitu kan. Norma nggak salah, dia cuma minta bukti. Mana buktinya kalau ini cuma candaan? Karena lu berstet candaan, gue minta bukti jelas, buktinya oke, gue terima, clear gitu kan. Dia bilang Roji menghindari takut ada keributan, berarti kan dia
secara nggak langsung bilang si Roji itu orangnya tipikal orang yang menghindari konflik. Iya. Menghindari konflik tapi lu klarifikasi di media. Jadi makin panjang. Kontradiksi, anjir, kontradiksi. Padahal tadinya udah clear. Udah mulai turun gitu. Karena dari normanya pun dia bilang gue cuman stop sampai konten Bang Densu gitu kan. Itu akan turun kemakan isu-isu viral yang lainnya, akan turun ketutup gitu. Cuman entah kenapa di saat mulai turun Rojinya sendiri yang menaikkan lagi gitu dengan klarifikasi gitu. Kenapa naik? Karena wadididaw berbanding terbalik gitu. Jadinya orang-orang mikirnya dia nggak tahu malu gitu. Nggak tahu malu mamu. Sama tadi dia bilang kenapa dikit-dikit minta duit. Bukannya Norma bilang kalau dia udah nyediain tabungan buat masa depan anaknya. Itu jadi banyak inkonsistensi antara cerita Norma sama cerita Roji. Nah sebenarnya konflik itulah yang akhirnya naik lagi, bikin netizen tertarik lagi. Wah beda nih, minimal supaya netizen tahu mana yang benar, mana yang ngadi-ngadi gitu. Akan dikejar terus, dicacar terus gitu. Susah Roji, lu mesti ngarep hal-hal viral yang wadidaw lagi naik ke permukaan biar lu ketutup begitu. Selama belum ada, ya buktinya nama ada naik nih hal viral ya, yang Tiko merawat ibunya belum ketutup dia. Berarti butuh viral yang lebih besar gitu buat nutup Roji. Tolonglah J, tolonglah J. Sama kalau memang udah nyaman sama ibunya, lebih nyaman gitu kan. Ya waktu disuruh nikah, ya lu tolak gitu. Iya kenapa mau ya? Iya kayak kenapa nyuruh saya nikah? Ya lu kenapa mau? Lu kan hak, lu punya hak buat nolak. Enggak, saya nggak mau. Saya mau sama ibunya gitu kan. Iya kan dia nyaman karena dicuciin, dibikinin makanan, dia kan. Iya gitu. sih. Waktu kamu nikah, tidak setuju nikah. Jeng. Kenapa? Karena ada seseorang yang saya sangat cintai. Jeng. Siapa dia? Sebut dia. Dia adalah Mama. Kita panggilkan ibunya masuk gitu. Irma Uya gitu. Aduh, tolonglah, ini gimana sih anjir? Blok. Nggak tahu ya, otak Mama nggak nyampe kali ya. Jadi nggak bisa nerima berbagai macam alasan dan ceritanya kayak gitu kan. Jangankan kita Mang, maksudnya kita yang netizen gitu ya. Orang wartawan aja heran sama dia. Iya. Lah. Tadi bilangnya begini. Tadi masuk begitu keluar beda lagi lah gitu, ngerjain aja gitu kan. Tolonglah ini mah nyok. Nextnya habis enggak ya? Cek dulu. Nyo. Iya. Last aja nih sebelum kita ke setting super thanks. Ini klarifikasi Mr. Roji yang dia bilang gue nggak tahu proses tiba-tiba telanjang itu. Cek people. Mertuanya nih ya, ada di kamar. Waktu dia keluar itu, waktu di kamar mandi dia pakai baju nggak Pak? Apa? Waktu mertuanya, waktu bapak ke kamar mandi. Pakai? Iya. Nah, saya tinggal masih pakai gitu. Nah, balik lagi, dia pas digedor, udah telanjang, saya juga kaget. Nah, kok gini? Kok gitu? Wah, lanjang nih gitu. Enggak gitu dong. Jadi katanya waktu dia ke kamar mandi itu masih pakai baju gitu kan. Terus pas digedor dia keluar, waktu didobrak dia keluar kan. Pas itu loh gitu kan, ya kaget. Tapi memang satu hal lagi yang nggak masuk akal ya. Apa tuh? Kan katanya alasannya ngadem kan awalnya kan. Terus kan curhat. Berarti anggaplah iya ngadem terus curhat gitu. Berarti kan di saat mereka curhat-curhat itu udah mulai adem dong. Ngapain buka baju lagi, ya nggak sih? Mungkin dari luar adem tapi dari badan ibunya gairah membara gitu yang kayak itu si Roji ke kamar mandi berak apa cuci baut sebelum cocok tanam gitu. Lanjut lagi Nyo. Lanjut. Kan saya juga panik gitu, mau ngapain gitu kan. Ya udah kata saya gitu tuh. Bapak panik gitu intinya saya tuh. Karena dia posisi panik Bang. Mungkin orang panik gimana sih Bang? Lebih baik mengalah karena dia posisinya kan di situ memang ya mungkin orang menjustice seperti itulah. Ya. Adanya hubungan, tapi itu faktanya tidak. Mertuanya nih ya. Kalau logikanya kalau emang nggak ada apa-apa ya bilang aja. Nggak, saya nggak tahu gitu nggak sih Mang? Nggak ada apa-apa, nggak ada hubungan, nggak melakukan. Gua ngerasa bener, gue perjuangin terus, mampus sekalian gitu kan.
nggak yang terus akhirnya mengalah, damai dan akhirnya. Jadi dia tuh udah melakukan dulu, maksudnya udah mengalah, mengakui segala macam, ya oke. Terus sekarang dia muncul lagi, menolak semua kenyataan yang udah dia lewatin gitu, menyangkal. Pertama, ya lu telat gitu menyangkal ini. Kalau mau yang pas kejadian lu tinggal sangkal seabis sejadi-jadinya deh gitu. Kalau perlu sumpah pocong apa gitu. Ini kemarin iya waktu disumpahin barangnya busuk, ya Pak saya ngaku Pak saya cuma sekali gitu. Iya cuma sekali. Tapi itu kok kenapa nggak diangkat ya sama dia ya Mang ya? Apa takut? Ya takut dong, nggak boleh itu nanti jadi bukti gitu, nggak boleh kecelek nanti semuanya udah di set up sama pengacaranya pasti apa aja yang boleh diungkap gitu, apa aja yang enggak, terus kalimat-kalimat ambigu yang multi tafsir gitu yang harus dikeluarkan yang mana aja gitu. Wah nggak pakai celana nih, aku ngebayangin pas keluar, dulu apa ini? Terus panik terus mengalah gitu. Tapi kalau nggak salah yang penggerebekan itu katanya si Rozinya bukan keluar dari kamar mandi tapi baru mau lari ke kamar mandi. Balik ke kamar mandi, terus dari kamar mandi yang kayak kan kata Risma ke kamar mandi terus keluar lagi. Apa nih saya lagi berak. Harusnya dicek spitengnya ya ada tai baru nggak nih gitu. Kalau nggak ada berak apa kamu tanpa tai ngeden doang gitu, berak dari depan dari belakang gitu. Kentut doang gitu nanti. Kamar mandi mau nyuci baut. Aku ngebayangin kalau memang ceritanya seperti itu. Ngobrol. Ya udah kamu cuci baut dulu sana di kamar mandi. Oh iya, itu kamar mandi. Ibunya dah. Begitu. Gudebrak. Wah. Gitu. Panik nih. Ngalah. Pusing anjir, enggak beres-beres, pengen ngawal yang lain tapi ini penting. Buat dikawal enggak beres-beres. Yang lain juga ketutup, Mang. Iya, tolonglah. Masih rame ini soalnya. Masih rame ini. Wah, enggak pakai apa-apa ya. Anjir. Nyo, meluncur ke Say Thanks Super Thank Nyo. Luncur. Nyo. As always. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks kepada kita berdua dan memberikan ruang kepada Santuy People yang lain untuk berkomen-komen ria, bertisam-tisam ria, bersilaturahmi ria dan mengeluarkan aspirasinya. Wah, panjang nih kata-katanya nih. Yang pertama ada dari Alfia Agatha Viana B. Prilly Queen as always. Absen selamat pagi Nyomang dan Santuy People. Selamat beraktivitas. Tarik nafas dulu sebelum komen. Tarik jempol dong, kan pakai jempol. 1, itu bukannya Norma Nyomang. Iya bener. Kemarin aku udah DM kasih link ke Nyomang. Di sana ada Norma sama bos cowoknya klarifikasi kalau dia masih aman di rumah nggak di penjara. Itu buat clickbait aja, buat clickbait gitu. 2, Pak pengacara mohon maaf nih, lu namanya Roji ya, kenapa lo yang jawab? Kan ditanya Roji ya, biar nggak keceplosan kali kan udah sering keceplosan. 3, ini pengacara kayak murid Firdaus dah Nyomang, bodoh banget sumpah kayak bukan pengacara. Kita juga kemarin berpikir seperti itu. Semoga aja Bang Hotman bisa bantu Norma ya, kasihan banget. 5 tuh kan udah ketahuan begonya dari omongannya aja udah belibet. Belum lulus jadi pengacara kok udah sombong, dah lucu banget. Aduh, mau nyari apa lagi nih si Roji? Apapun yang lo lakuin gak ada orang yang dukung. Anjir gitu. Ini pengacara bikin gedek, anjir lu nggak biarin Roji ngomong, takut keceplosan lagi ya. Ntar kebongkar lagi kalau dia emang salah. Udah kalau ada unek-unek lagi aku edit di komen. Yuk yang mau keluarin unek-unek, mau marah sama Roji silakan, tempat dan waktu dipersilakan. Next ada dari Ricky Abdurrahman yuk. Ayo Kak Alfia, kita marah-marah. Urang rempuk. Nih si Roji kudu dirukiah, moral kagak ada, otak gak punya. Malu apalagi waktu Tuhan bagi-bagi urat malu dia ambil, bukan dia yang diambil urat bakso. Sakne aja diborong gitu. Harusnya udah syukur masih bisa kerja. Ini masih minta lain-lain, nyari pembenaran lewat hukum mungkin masih bisa menang. Tapi Anda lupa, ada kami netizen yang siap mengingat kebejatan Anda. Kita bisa tahu kisah yang dibagi Norma itu benar bin asli kok. Ya gini resiko gak ada bukti bisa diputar balik lewat pengacara. Lagian yang mau rekam video lain kali on kan dulu kameranya. Ingat pepatah kameramen selalu selamat. Tapi mendengar keterangan dari pihak kepolisian tadi kayak segimana-gimana ya akan diusahakan untuk proses persuasif gitu kan. Kalau memang benar Roji bisa
menuntut segala macam. Lanjut lagi dari tukang sound hajatan. Hording. Selamat malam Nyomang dan Santai People semua. Komen aing cuma sedikit aja untuk video ini. Hayo lo, Mang dilaporin kayak Bang Densu, WKW bercanda Mang. Udah deh, jangan percaya sama Rozi atau sama penguasa hukumnya. Kita masih percaya mic-nya Nyonya sama Mamang ada ehonya lagi daripada percaya sama itu dua orang Rozi sama pengacaranya. Tolonglah anjir ya. Next ada dari Nanda Hanifah. Selamat malam Alfi Agatha, terima kasih. Emang ya si Roji makin kesini makin gedek. Oonnya masih aja nyari-nyari pembenaran. Netizen mah sekarang dah pada pinter menilai siapa yang salah. Syukur si Risma sudah terlepas dari manusia zolim yang satu ini. Ini mungkin berkah banget buat Norma Risma. Buat Dodo Pimangkok alias Nyomang sukses selalu ya. Amin. Sukses juga Tuan Nugroho. Terima kasih ya Mbak Alfia Agatha atas kehadiran dan saweran untuk Nyomang. Untuk Nyomang sehat selalu untuk Nyomang dan Mbak Alfia Agatha. Gila, sungguh gila nih mantan suaminya pakai melaporkan Norma Risma. Apakah Rozi siap malu akan saksi-saksi yang menggerbek waktu itu? Makin kesel aja nih sama Rozi, playing victimnya jago banget nih. Asli jago anjir. Kita kawal aja deh kasusnya. Wahai Rozi, Anda salah, Anda juga ngeles. Apakah Rozi pengen jadi pejabat nih? Ibarat cuci tangan, mentang-mentang mau pemilu nih. Wadaw. Cuci tangan. Next ada Abdul Rahman. Mari kita lihat dramanya beramai-ramai. Rada panjang, mantap Abdul Rahman. Andre R, aku bingung ya. Kalian lihat Tiko disanjung-sanjung tapi lihat Roji dicaci maki. Enggak usah bingung anjir. Padahal lebih baik Roji loh. Bukan orang tua kandung tapi tetap disayang-sayang. Sayang mah lebih dari sayang istrinya. Sayang sampai cocok tanam anjir, cuci baut, liar anjir. Ke Kapten Ausus 45, bego bilang namanya tercemar, kalau diperbesar gini malah makin tercemar. Setuju Kapten. Lah nama kamu Rozi sama aja kamu mencemarkan nama kamu sendiri, bener. Apalagi dengan klarifikasi yang keceplosan ya. Keceplosan kok sering gitu, hobi anjir. Next ada dari Muhammad Yusuf. Kalau dapat resep obat disuruh minum 3 kali sehari, ini diminum semuanya 1 plastik. Yang overdosis Roji gua tanduk juga loh. Pakai diginiin. Tolonglah. Chandra Gotama next. Wow, Rozi sih gokil banget deh, nekat buka aib sendiri lu ke umum. Walau susah buktinya tetap aja banyak tahu saksinya. Iya, tuh pengacaranya baru lulus kali ya. Masa masih nggak hafal pasal KUHP sih? Emang tuh sosokan mau nuntut Bang Densu yang emang niatnya diajakin podcast itu mah ketahuan tuh aja deh Nyomang Santuy People. Oke, next ada dari Arumi Rubiana. Shisha anjir. Nada dering si pengacara JNR Swical Oman. Iya, Salvo kemarin cocok untuk kasus yang sedang ditangani. Rozi Swical Oman buat si Rihanna Ana. Ges, iya mah katanya si pengacara peribahasa dibayar 500.000 juga enggak, katanya rugi. Soalnya ikutan viral katanya tuh. Ini mah nyari cuan dari sebuah kasus viral. Buat modal kawinan mereka berdua, sabar ya NR. Allah maha melihat dan maha mengetahui. Yes betul. Dan yang bikin Mamang merinding juga, Norma Risma sampai sekarang masih dikawal sama netizen. Dikawal, setiap ada postingan semuanya support Norma. Bahkan tadi kalau kita lihat yang pertama kan sampai repot-repot lah netizen datengin ke Bang Hotman, komen biar di notice itu. Ini netizen. Next ya. Dari Wayan WK TV. Sikat. Kok Norma dilaporin sih? Bukannya Norma itu korban ya? Wah, dunia sudah terbalik. Terbolak. Kayaknya beneran deh Nyomang bentar lagi mau kiamat. Soalnya makin banyak aja manusia-manusia aneh di dunia ini. Nah tadi udah dijelasin klarifikasi dari Pak Polisi, penjelasan bagaimana soal proses pelaporan sebenarnya gitu ya. Barberbor, buat sedikit menebus dosanya sama NR, harusnya di sini ibunya mengakui kalau udah berbuat sama si Roji, biar si Roji malunya bertubi-tubi. Iya, ibunya mana belum, susah juga ya. Kalau ketahuan alamat atau posisinya pasti diuber sama wartawan ibunya nih. Meonyan? Gak menutup kemungkinan, memang pasti ada aja laki-laki kayak Rozi ini. Jijik aing sumpah. Padahal dia ngaku sendiri loh, dia memang ada perasaan sama mama mertua, dan pas digerebek kalian tuh menantu ex mertua lagi nggak pakai baju di dalam satu ruangan. Atuh, orang punya otak juga tahu itu nggak mungkin, cuman curhat aja. Roji, gue curhat sama bapak kandung gue aja masih pakai baju yang sopan loh.
emang perkara hukum harus selalu ada bukti, yang salah bisa benar, korban bisa jadi tersangka. Iya bener. Tapi bener masuk akal, curhat. Kan tadi udah dijelasin, dia juga nggak tahu, nggak pakai baju nih gitu. Gitu. Halo ya, halo Nyomang, I'm Isbe, kemana aja? Halo ya, kemana aja? Nextnya ada dari Rian Andriana. Makasih Mbak Sultan Alfia buat tempatnya. Duh, aing mah geus ngetik panjang-panjang, malah kehapus. Ya udah pokoknya mah nungguin kabar baiknya aja Mang dan Nyonyo, semoga endingnya bagus buat korban. Iya sih, kalau ngelihat video ini sih Mamang punya feeling bakal bagus buat Norma ya endingnya ya. Next aja dari Nuning Nanda. Thanks Kak Alfi, sehat semua ya. Menurut saya itu kan akal-akalan si pengacara biar naik daun. Dia rela nggak dibayar asal bisa pansos. Dasar gak pakai otak. Thanks Nyomang. Love katanya love juga. Andika Pandunya. Jadi ingat iklan email 3 tahun lalu. Jadi kenyataan sampai sekarang. Lihat Roji, gue lancar BAB plus nafsu makan tambah berkurang. Apa anjir? Lihat Roji jadi itu emang ini apa namanya buat berak anjir. Pokoknya tiping ngakak baru lapor ditolak. Risma mending lapor balik, kan sekarang udah disahkan tuh UU perselingkuhan. Norma sini nikah sama aku aja. Nih aku lagi nyari ilmu santet yang bentar yang beneran ntar kesantet tuh mantan suami, dan ibunya Risma harus bertobat kepada suaminya. Surga istri di atas ridho suami. Tuh dengerin tuh Ibu Norma. Sada Malik. Terima kasih Mbak Alfi Agatha. Selamat pagi untuk semua santuy people. Selamat pagi Nyomang. Sehat selalu untuk semuanya yang lagi dengerin Radio Santuy. Amin. Kalau barang bukti nggak ada, tapi ada saksi bapak dari Norma, orang kampung termasuk Pak RT. Pak RT. Gimana bisa nggak ya? Ditunggu aja lah klarifikasi dari Bapak Norma. Terima kasih untuk semua. Ya tenang, kita kawal nih, minimal sampai udah ada kejelasan Norma nggak akan tersangka. Dah baru kita lepas. Ya. Art Lombok. Absen dulu sehat selalu Nyonyo dan Mamang. Nah drama 2023. Aduh si Roji paling kilap. Awas NR masih sabar kan. Paling ntar ketahuan buktinya Roji langsung bilang kilaf ya, saya kilaf klarifikasi, kilaf ngelaporin. Ada Kristi Georgia, adek Kevin. Ada Kevin Kristo hadir Nyomang. Ada dari Kevin Kristo nih, adek Kevin. Ini mama pakai HP-nya adek nontonnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Nyomang dan Santuy people semua yang always in here. No komen aja deh, semua emang seperti biasanya doa terbaik untuk kita semua. Makin berkah dan diberikan kesehatan yang baik. Amin. Salam santuy vis, salam santuy. Salam baliknya. Salam balik buat mamanya Kevin Kristo dan sama juga adiknya adeknya. Kevin yang HP-nya dipakai sama mamahnya gitu lah ya. Dan buat dia yang jauh di sana. Jauh di sana, Neng Yati numpang ya Mbak Alfia. Mudah-mudahan rezeki makin lancar. Udah berapa hari nggak ikut komen, kangen juga ya nggak disapa Nyonyo sama Mamang. Padahal nggak pernah kelewatan nonton mah, tapi tetep kangen. Soalnya nggak di hi-in sama Nyomang. Sehat selalu Nyomang. Salam semua. Salam juga buat Neng Yati yang hai. Ada Andi Jukis nextnya. Siang Kak Alfia, tak bosan-bosannya bilang makasih buat ruang nongkinya. Moga sehat dan sukses selalu. Begitu sulit kasus Norma versus Rozi. Kalau lihat hasilnya akhirnya ternyata Norma yang kalah. Ya mau gimana, pengadilan hanya melihat bukti konkret dan saksi kunci penggerebekan. Kalau Norma gak bisa membuktikan, yowis alamat zong. Jadi inget coba pas waktu itu tetangganya nggak jatuh dari tangga kan bisa rekam. Rozi, Rozi, jujur aja nak, situs mana yang kamu jadiin panutan? Ya maaf, inilah yang bikin pengacara jelek. Kalau udah urusan duit atau pansos, biarpun anak dajal pun pasti dibelain. Wah kalau sampai Norma mengarah-mengarah ke kalah sih, Mamang pakai akun sendiri nge-tag Bang Hotman gitu kan. Kalau perlu telepon Om DC, Undang Om gitu ya. Om bantuin ini Om bantuin Om, kasihan si Norma gitu. Next ada dari Yusniar Nur Fadila. Hadir Nyomang always in here. Mang, Norma itu harusnya pakai daus. Biar seru bener anjir duelin sama daus. Oke deh. Komennya segitu aja. Makasih Mang udah dibacain. Sehat dan sukses selalu buat aku. Iya buat Yusniar Nur Fadila, sehat dan sukses selalu. Ini sama-sama Fadila tapi ini Rian Fadila. Always in here buat Nyomang, numpang lapak ke Alfia. Mang, aku malu dengan kejadian Norma. Sebagai laki-laki jujur aku malu. Kok ada ya laki kayak gitu?
udah salah masih aja ngeyel. Apalagi sama lawyernya ini kalau lawan Firdaus pasti seru Mang. Iya bener. Makasih Mang udah dibacain, sehat dan sukses selalu buat yang bacain. Oh apa kita tag Firdaus aja ya? Tolong dibantu gitu, diduelin gitu. Wah, tenenetet. Kita langsung pro Firdaus kalau gitu ya. Next ada dari Mayuda Pratama. Alhamdulillah ketemu WK. Kalvia numpang ya. BTW Aing nggak mau komentarin kasus mertua versus menantu ini karena nggak paham. Maklum tell me. Nggak apa-apa, nanti ditonton lagi paham. Nanti paham. Semoga. Last dari di Alvia, Andi Jukis, lawyernya Roji nggak mungkin lawan Firdaus Bang, soalnya mereka satu server gitu. Ada lagi komenan atau saweran dari RA Kindut. Assalamualaikum Nyomang. Wah, saya suka keributan. Kita harus ingat ya bahwa omongan yang pertama kali keluar itu adalah yang real. Yang kedua, ketiga kalinya selanjutnya ada manipulasi. Jadi untuk Bapak pengacara tolong dijaga ya kliennya biar menang. Jadi yang bisa menjebloskan ya Rojinya sendiri. Iya. Next ada dari Dias Kelmerwok. Si manusia playing victim dan manipulatif. Kalau salah pengennya ngebalikin dan ngerasa paling disalahin padahal dirinya yang bersalah. So serius kieu urang apa itu Mang? Dari penampilannya sih circle-nya Dos ini sih pengacaranya. Ya tau lah ya gimana. Cari tenar juga. Ada bahan kalau pengacaranya yang manas-manasin terus menawarkan diri jadi pengacaranya. Cocok jadi stimulat, rekayasa jadi reka saya. Oh, reka saya gitu. Iya, masuk akal juga kalau misalkan pengacara nyamperin Roji. Terus ngasih tahu kayak gini, ngomporin segala macem. Biar secara nggak langsung pengacara dapat exposure, numpang pasus ke Roji. Masuk akal juga, setuju aku sama Dias. Abdurrahman, mari kita lihat keributan ini sambil makan rambutan. Dia 2 kali ya, Tuan Nugroho. Terima kasih ya untuk Rakindut, berkah selalu ya untuk Nyomang dan Mas Rakindut. Makin banyak rezekinya ya. Lanjut deh buat Rozi, hebat banget deh playing victimnya. Nyaman apa nyaman sih Anda Rozi? Tolonglah. Iya nyaman karena itu dicuciin. Apanya dicuciin? Nextnya dari Ipung, peluang emas untuk pengacara kita Firdaus untuk tampil membela Norma. Iya. Case yang begini nih Uus lu mesti bela habis-habisan baru bisa dapat gold. Nah, nemtek dari netizen. Salam santuy untuk Nyomang dan pemirsa Radio Santuy, selamat beraktivitas juga. Last of the last Pak Ujang gerimis aja. Tetangga saya namanya Bu Ribut. Nanti tak sampein kalau kamu suka dia ya. Suka keributan. Emang ada sih, ada Pak sih. Ribut Bu Ribut itu. Tolonglah. Enggak gitu konsepnya Pak Ujang, tolonglah Pak Ujang. Habisnya closing say thanks-nya. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks dan memberikan ruang kepada Santuy People untuk berkomen-komen ria, bertisam-tisam ria dan mengeluarkan aspirasinya gitu. Oke. Terima kasih kepada Santuy People sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa. Nyonya dan Mamang, 2 topi Bangkok cabut dulu dan ciao.